Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi akuntansi A2 untuk prodi saya ya. Prodi akuntansi berarti mata kuliah perpajakan. Untuk mata kuliah perpajakan di sini saya tadi sudah menyampaikan untuk buku ya. Saya memakai Mardiasmo. Nanti kita mulai ya. Untuk materi yang pertama adalah PPh 21 ya. PPh 21 itu di situ secara umum ya, secara umum tuh PPh 21 tuh untuk pegawai. Nah, jadi perusahaan ya, perusahaan itu kan tiap bulan memberikan gaji ke pegawainya. Nah, kewajiban perusahaan ya dalam perpajakan itu nanti tiap bulan adalah memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nah ya, tapi nanti kita di PPh pasal 21 nanti kita mempelajari ada 3 sih sebenarnya intinya ya. Intinya ada 3. Itu yaitu yang pertama pihak sebagai pemotong. Kemudian yang kedua, pihak yang dipotong oleh PPh pasal 21. Kemudian penghasilan yang dipotong. Penghasilan apa saja yang dipotong PPh pasal 21. Untuk yang pihak dulu, pihak pemotong, jelas ya. Itu adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa PT, bisa CV ya. Dia memotong gaji pegawai. Nah, ya memotong pajak terhadap gaji pegawai. Nah, kemudian ada lagi untuk pihak pemotong yaitu bendaharawan pemerintah. Nah, itu juga sebagai pihak pemotong. Kemudian ada lagi BUMN, ya BUMN, BUMD dan lain-lain bisa. Kemudian ada dana pensiun, penyelenggara kegiatan dan lain-lain banyak ya. Itu macam-macam, nanti kalian bisa lihat sendiri ya di buku ada. Kemudian yang pihak yang dipotong secara umum adalah pegawai. Nah, ya pegawai. Tapi pegawai sendiri pun seperti yang kalian ketahui ada pegawai tetap dan ada pegawai tidak tetap. Tapi di dalam undang-undang perpajakan ya, terutama tentang PPh, berarti Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu ada dibedakan macam-macam pegawai, ada 3. Jadi ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Untuk yang pegawai tetap dulu ya. Untuk pegawai tetap jelas tiap bulan terima gaji. Nah, ya itu pegawai tetap. Pegawai tidak tetap itu berarti dia seperti tukang atau kuli seperti itu ya. Jadi dia seminggu kerja nanti kemudian baru dibayar. Nah ya. Tapi kalau dia nggak kerja ya nggak dapat bayaran, nggak dapat gaji, nggak dapat upah. Nah, itu pegawai tidak tetap. Kemudian ada lagi yang namanya bukan pegawai. Nah, untuk bukan pegawai sendiri itu nanti ada berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Jadi ada 2 ya. Untuk yang bukan pegawai ada 2. Untuk berkesinambungan itu berarti dia nanti sering ya. Jadi sering itu misalnya seperti ini. Perusahaan. Nah, ya, perusahaan itu ternyata dia memakai konsultan atau akuntan. Nah, ya, untuk memperbaiki laporan keuangannya atau untuk laporan pajak. Nah, jadi untuk membantu ya. Kemudian ternyata dari Januari sampai Desember ya, konsultan atau akuntan tersebut itu jadi membantu perusahaannya itu berarti kan sering. Nah, ya, jadi sering terjadi kegiatan ya terhadap perusahaan atau konsultannya yang ke perusahaan atau perusahaan yang mereka konsultasi ke konsultan ya. Nah, di situ itu nanti berarti dari Januari sampai Desember kan sering. Itu termasuk bukan pegawai
tapi berkesinambungan ya, karena sering ya, jadi sering ada kegiatan ya. Tapi kalau ternyata misalnya ada perusahaan ulang tahun nih, nah, atau misalnya contoh realnya aja, universitas ya, Universitas Wahid Hasyim dia mengadakan dies natalis atau ulang tahun untuk merayakan gitu ya. Mereka memanggil bisa band ya, atau misalnya penceramah agama, atau misalnya artis ya, atau pelawak atau bagaimana, mereka panggil waktu ulang tahun kampus tersebut ya. Kemudian dibayar. Nah, ya. Setelah dibayar ya, berarti nanti pihak kampus ya, atau pihak yang memanggil artis ataupun siapapun itu, dia yang memanggil dan dia yang membayar. Berarti pihak yang memanggil itu memotong PPh pasal 21 atas bukan pegawai tidak berkesinambungan. Karena kegiatannya nggak sering, jadi mungkin setahun manggil artis tersebut hanya setahun sekali ya, beda dengan yang tadi, yang konsultan atau akuntan tadi, dia dari Januari sampai Desember. Nah ya, dari Januari sampai Desember itu sering ada kegiatan ya, berarti sering konsultasi atau bagaimana, itu namanya bukan pegawai berkesinambungan gitu ya. Oke, kemudian untuk tarif. Nah, untuk tarif PPh pasal 21 itu penghasilan pajak ya sampai dengan 50 juta itu nanti kena 5%. Kemudian di atas 50 sampai dengan 250 itu kena 15%. Kemudian di atas 250 sampai dengan 500 kena 25%, di atas 500 kena 30%. Itu bagi punya NPWP. Bagi yang tidak punya NPWP, berarti tarifnya akan lebih tinggi ya, lebih tinggi 120% kali tarif pajak tersebut. Misalnya tadi penghasilannya 5 juta ya, kemudian ya sudah tarif pajaknya 5% ya, 5%, kemudian karena tidak punya NPWP 5% kali 120% gitu. Oke, kemudian lah sebelum masuk ke perhitungan untuk PPh pasal 21, kalian harus memahami untuk PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak untuk tahun saat ini masih tetap 54 juta. Ya, masih tetap 54 juta. Kemudian nyambung yang materi untuk hukum pajak ya, hukum pajak yang semester lalu saya sudah pernah memberikan sedikit tentang PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, yaitu batasan penghasilan seseorang tidak dikenakan pajak ya. Jadi gunanya PTKP itu, pemerintah mengadakan PTKP adalah untuk biaya hidup. Kalau gaji pegawai dikenakan pajak semua, biaya hidupnya dari mana? Akhirnya diberikanlah kebijakan yaitu PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak itu diasumsikan bahwa dengan PTKP setahun 54 juta itu bisa untuk biaya hidup pegawai. Nah, ya, jadi untuk biayai makan, biaya rumah, nyicil motor, nyicil mobil, nah, ya, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk PTKP masih ingat ya, tanggungannya adalah maksimal 3 orang ya, maksimal 3 orang. Dan untuk PTKP tersebut berarti kalau belum menikah ya, belum menikah, single, jomblo, itu TK atau tidak kawin ya. Kalau belum punya tanggungan, berarti misalnya dia single tapi orang tuanya ternyata dapat pensiunan, berarti kan tidak ditanggung ya, berarti TK tidak kawin garis miring 0 atau strip ya, berarti TK 0 atau TK garis miring strip ya, jadi tidak punya tanggungan.
Tapi kalau ternyata dia belum menikah, single, tapi punya tanggungan orang tua sama sekali tidak bekerja, tidak punya penghasilan, berarti misalnya orang tuanya dua-duanya masih ada ya, bapak sama ibu, berarti TK garis miring 2. Nah, karena TK berarti tidak kawin untuk yang single, tapi menanggung dua orang tua ya, jadi ayah ibu atau bapak ibu gitu ya. Kemudian kalau misalnya menikah berarti K ya, statusnya K. Kalau belum menikah tadi TK, tapi kalau sudah menikah itu berarti K. Dan tanggungannya mengikuti ya. Kalau misalnya dia punya anak 1 ya berarti K1, punya anak 2 K2, punya anak 3 ya K3, punya anak 11 bukan K11 ya, bukan Gen Halilintar. Itu kalau K11 itu kan nggak ada, maksimal adalah tanggungan 3, berarti tetap ditulis K3 gitu ya. Kemudian cara menghitung PPh pasal 21, kita masuk ya, cara menghitung PPh pasal 21. Seperti biasa nanti gaji sebulan itu nanti kalian akumulasikan, berarti nanti ada setahun. Nah ya, berarti nanti gaji sebulan dulu. Kemudian nanti penghasilan bruto sebulan istilahnya gitu ya. Gaji ditambah ada tunjangan nggak? Misalnya ada tunjangan, ternyata ada tunjangan sembako atau tunjangan kesehatan atau ternyata ada tunjangan misalnya tunjangan seragam atau tunjangan makan dan minum misalnya seperti itu. Ya berarti gaji sebulan ditambahkan tunjangan ya, kemudian tambahkan ada lagi apa? Ternyata ada premi asuransi kecelakaan kerja, kemudian ada premi asuransi kematian. Ya sudah ditambahkan. Berarti gaji tambah tunjangan, kemudian tambah premi asuransi. Ketemu menjadi penghasilan bruto. Nah, setelah jadi penghasilan bruto, kemudian kalian nanti dikurangkan ya, ada biaya jabatan. Biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto ya. 5% kali penghasilan bruto itu nanti ketemu biaya jabatan. Maksimal biaya jabatan sebulan adalah 500.000. Kalau setahun 6 juta. Khusus diingat, biaya jabatan berlaku hanya untuk pegawai tetap. Bu, kalau gimana Bu kalau yang untuk pegawai harian atau pegawai borongan atau misalnya atau kayak kuli bangunan gitu ya, atau misalnya kayak Bu tenaga kontrak tapi ternyata dibayarnya bulanan, harian, per jam atau bagaimana gitu misalnya, itu tidak ada biaya jabatan ya. Biaya jabatan hanya berlaku untuk pegawai tetap. Kemudian pengurangnya lagi, saya lanjut lagi tadi, pengurangnya lagi. Untuk pengurangnya selain biaya jabatan ada iuran pensiun dan THT. Iuran pensiun dan THT itu kalau dibayar karyawan ya, iuran pensiun dan THT kalau dibayar karyawan harus masuk perhitungan PPh pasal 21 ya. Tapi kalau ternyata dibayar oleh perusahaan atau pihak pemotong atau pihak pemberi kerja, berarti tidak masuk perhitungan PPh pasal 21. Nah, itu untuk catatan ya. Untuk catatan, kemudian penghasilan setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, kurangi iuran pensiun ya yang dibayar karyawan sendiri, nanti akan ketemu yang namanya penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan itu nanti disetahunkan ya, kalian kali 12, penghasilan neto kali 12, kemudian nanti akan ketemu penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun berapa? Lalu setelah ketemu seperti itu, nanti akan dikurangi PTKP. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Ya. Setelah PTKP harus tahun. PTKP tidak ada bulanan, ya. Jadi PTKP harus tahun, tidak ada bulanan. Kalian kurangkan nanti ketemu penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak, itu nanti kalian menghitung PPh pasal 21 setahun dulu.
ya, ketemu PPh pasal 21 setahun, nanti kalian kalikan tarif pajak. Tarif pajaknya tergantung yang tadi. Bisa 5%, 5%, 15%, 25 atau 30. Semakin tinggi penghasilan seseorang atau pegawai tersebut, semakin tinggi juga pajaknya. Ya, itu adalah namanya tarif yang tadi yang saya sebutkan ya, tarif 5%, 15%, 25 dan 30 itu namanya tarif progresif. Ya, semakin tinggi penghasilan pegawai atau penghasilan seseorang akan dikenakan tinggi juga ya. Jadi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi juga. Nah, gitu ya. Setelah ketemu setelah ketemu PPh pasal 21 setahun, karena setahun ya, jadi harus dibagi 12. Setelah dibagi 12, itu akan ketemu PPh pasal 21 sebulan. Nah, nanti untuk contoh ya, contoh pengerjaannya, nanti akan saya kasih lebih lanjut ya, untuk cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dulu ya. Nanti setelah ini ya, jadi video selanjutnya nanti akan saya beritahu cara perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap ya. Jadi nanti untuk pegawai tetap dulu, besok pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas yang tidak tetap dan bukan pegawai. Gitu, oke? Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.